Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Hari ini ISG-nya masih naik ya teman-teman, walaupun sektor-sektor yang kemarin naik yaitu sektor energi hari ini terkoreksi. Ternyata karena dorongan big cap banking dan beberapa saham teman-teman. Ternyata IHSG-nya untuk hari ini masih naik seperti ini. Oke, kesempatan kali ini saya akan bahas ya kondisi dari IHSG dan juga saham-saham yang kemarin udah saya bahas. Oke, baik teman-teman. Saya akan langsung menuju ke materi ya. Kita bahas dulu untuk IHSG. Ya, seperti ini adalah kondisi dari IHSG. Teman-teman bisa ngelihat bahwa ketika kemarin koreksi, ternyata IHSG-nya masih naik lagi teman-teman. Ya, ternyata masih naik lagi. Koreksinya kemarin benar-benar cuman 2 hari, terus hari ini sudah mulai naik lagi. IHSG masih melaju ya, hitungannya masih melaju dengan supportnya. Sekarang kita lihat dulu supportnya. Itu ada di 71, sekitar 7162 teman-teman. Support ada di sekitar, sebentar saya cek dulu, 7162, terus kemudian ada kisaran di 7122an teman-teman ya. 7122 itu adalah merupakan Fibonacci-nya 23,6 retracement. Tapi sebenarnya kalau minor candle, minor support untuk candlenya banyak sih. Tapi nggak apa-apa, saya ambil yang terdekat aja. Atau kalau memang mau ini gunain yang 7122 nggak apa-apa. Karena pergerakan IHSG ini kan hitungannya seperti rapet seperti itu ya. Di area-area ini dia cukup rapet pergerakannya. Untuk resistannya kita bisa gunain high-nya hari ini teman-teman. Itu kisarannya ada di 7275 sampai 7290-an seperti itu. Sebenarnya untuk resistan support ini nggak begitu saya ini sih, karena secara tren sendiri saat ini IHSG-nya ini masih bagus banget ya pergerakannya. Di dalam weekly-nya juga masih bagus banget, masih ya dalam pergerakan naiknya seperti ini. Besok adalah hari Jumat, closingan candle weekly. Kita lihat seperti apa closingan candle weekly dari IHSG. IHSG-nya sih sejak keluar dari trendline yang saya bikin ini, dia konsolidasi, memang sempat masuk sebentar di minggu lalu, tapi untuk minggu ini tidak ya, belum masuk lagi atau tidak masuk lagi. Sepertinya kalau masuk lagi jauh banget ya, 7000 koreksinya perlu banyak ya. 7050-an baru masuk lagi. Padahal sekarang di 7232. Jadi 7232. Jadi secara pergerakan IHSG masih bagus. Hanya satu kata ya, ini masih luar biasa pergerakannya. Walaupun kalau kita lihat hari ini untuk sektor-sektor coal itu energi-energi banyak terkoreksi teman-teman ya. Sektor energi banyak terkoreksi. Kenapa? Karena memang harga komoditasnya turun ya. Coba kita tengok dulu ya untuk harga komoditas supaya bahasan kita nyambung ya, Untuk harga komoditas itu ini teman-teman, crude oil, teman-teman bisa ngelihat harga crude oil itu break support ya. Break support untuk crude oil sehingga harga energi lain juga pada turun. Ini perusahaan gasnya turun ya teman-teman. Ini harga gasnya turun, supportnya ada di 7,5 sekian. Kemudian CPO juga turun, ini sektor-sektor CPO masih kepengaruh. Terus ini harga coal-nya dia masih tinggi, tapi ini ada support di 433 ya coal. Coal memang kemarin sempat tertinggi di 457, tapi saat ini turun, tapi ada support di 432. Sekalian aja saya bahas untuk komoditas ya, Untuk harga metal-metal ini, untuk emas sih kemarin sempat sentuh di 1700-an. Ini apakah double bottom teman-teman ya? Seperti itu, kita cek dulu. Terus kemudian untuk nikel harganya masih belum kemana-mana, nikelnya masih belum kemana-mana. Untuk tinsnya ada kecenderungan turun. Untuk pakan ternak ini dia untuk bahannya, jagungnya dia naik sekarang. Ya nggak pakan ternak aja, ini dipakai juga untuk makanan juga kan seperti itu. Ini kan sebagian aja seperti itu. Kemudian ini adalah soybean, ini kedelai juga kita juga
perlu juga seperti itu. Kecenderungannya adalah turun ya. Jadi untuk harga-harga energi ini pada turun ya. Sektor-sektor energi harganya turun, dan selain itu juga karena memang harga saham-saham energi itu kan kemarin tinggi banget ya. Kemarin tinggi banget. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Untuk hari ini bursanya, kondisi dari bursa seperti apa? Nah, kita lihat ini adalah bursa Amerika ya. Tadi malam bagus. 1,4, 2,1, 1,8. Ini Nikkei-nya bagus, tapi Hang-Sengnya merah, jadi Asianya mix ya. Kemudian untuk Eropa hijau tipis ini. Dow Food-nya nanti malam masih tipis aja teman-teman, masih merah hijau lah seperti itu, masih tipis-tipis pergerakannya seperti itu. Coba kita lihat dulu untuk secara chart dari indeks ya, pergerakan indeks secara chartnya seperti apa, seperti ini. Nah, ini adalah untuk Dow Jones tadi malam. Memang dia turun, koreksinya itu sudah ekstrim ya. Dow Jones itu sampai di 61,8 dan dia ada rebound tapi masih banyak resistan. Nasdaq-nya juga sama, koreksinya sampai 61,8. Jadi trennya memang udah jelek untuk bursa Amerika. Ini reboundnya kalau kuat ada resistan 50, ada 38. Sementara kita lihat dulu. Terus kemudian SP500 juga mulai rebound. Tapi sama trennya juga masih ini. Untuk ini Nikkei-nya tadi kan hijau ya. Nikkei memang sering berbeda pergerakan. Ini Hang Seng-nya kalau tadi sih di yang di sini merah ya. Oke, ini karena lagging. Kemudian bursa Eropanya ini juga masih lagging ya teman-teman. Di data ini masih lagging, jadi kita gunain penutupan dari sini aja, bahwa untuk kondisi bursanya Eropa ini masih mix aja, merah tipis, hijau tipis, boleh dibilang seperti itu. Oke, coba kemudian kita update dulu teman-teman. Kita update dulu kondisi market dan berita-beritanya ya. Bahasannya ya, walaupun kemarin inflasinya bagus, di kita deflasinya bagus, tapi untuk bulan ini kan ada kenaikan harga BBM. Terus di luar negeri secara umum, walaupun harga energi sudah mulai turun, tapi kita belum tahu tren inflasi di luar negeri ya teman-teman. Tren inflasi di luar negeri, karena kalau kita lihat kemarin dari pidato kemarin bahwa The Fed itu masih mungkin akan hawkish atau cenderung menaikkan suku bunga. Nah, kalau cenderung menaikkan suku bunga, terus kemudian di kita juga BBM-nya naik, terus kita belum tahu untuk bulan ini BI rate-nya akan tetap atau enggak seperti itu. Nah, hal yang terkait dengan suku bunga di Amerika maupun di Indonesia, coba kita lihat bahwa untuk Amerika itu ada rilis data inflasi, teman-teman, tanggal 13 September nanti. Data inflasi Amerika kemarin kan seperti ini Juli, Agustus belum dirilis ya. Untuk Agustus kan keluarnya ini sebentar, saya cek dulu. Oke, sebentar saya cek dulu. Untuk di Indonesia nanti itu tanggal 22 ada keputusan suku bunga. Nah, kemarin suku bunga di kita itu kan dari 3,5 naik 25 basis point ke 3,75 teman-teman. Nah, untuk bulan ini belum tahu. Jadi mesti dilihat keputusan suku bunga nanti tanggal 22 September. Itu beritanya. Terus kemudian terkait berita apa ya? Kita cek sekilas saja untuk update beritanya. Oh, ini tentang ini ya, ECB agresif berarti menaikkan suku bunganya seperti itu. Jadi memang sektor-sektor negara-negara lain ini inflasinya bisa mungkin memang masih tinggi, sehingga mau nggak mau suku bunga mungkin masih bisa naik. Nah, Indonesia sendiri mesti dilihat ya, karena kondisinya memang agak sedikit beda, tapi bisa jadi juga memang perlu diatur suku bunganya supaya istilahnya nilai tukar kita juga terjaga. Sementara itu berita dari market luar atau dari regional ya teman-teman.
Oke, baik teman-teman. Sekarang kita coba tengok kondisi dari market hari ini, pergerakan sektornya seperti apa. Nah, kita bisa ngelihat teman-teman, ini marketnya cukup banyak yang hijau sih, cukup banyak yang hijau. Ada juga beberapa yang merah. Coba kita lihat. Teman-teman, untuk pergerakan sektor ini dimotorin oleh sektor basic industry teman-teman ya. Hari ini basic industry. Basic industry sahamnya apa aja? Ini sebenarnya juga saham yang kemarin udah saya bahas ya teman-teman. Jadi ingat, ini kemarin udah saya bahas, ini saham-sahamnya seperti ini. Bagus-bagus sebenarnya itu sahamnya itu. Kita coba lihat dulu. Oke. Sahamnya ada yang besar-besar aja ya. Ada INKP TKIM. Ada INKP TKIM, nanti akan saya bahas juga teman-teman. Saya coba tambahkan CMNT. Kemudian TPIA ya saya masukkan juga. Ada Avia. Avia ini pernah saya bahas ya. Kemudian AGII. Kemudian kalau berikutnya adalah teknologi. Sektor teknologi hari ini ada TES, ada MLPT ya. MLPT masih naik ya teman-teman. Saya lupa masukkan. Coba saya tulis MLPT ya. Kemudian WIRG coba nanti saya bahas. DMMI kan kemarin udah saya bahas. MTK kalau belum saya bahas nanti akan saya tambahkan. Intinya ini sebagian sahamnya udah saya bahas ya kemarin. Terus kemudian iGrid belum tentu perlu, kita infrastruktur aja. Infrastruktur itu ada ACST. ACST saya tadi coba untuk trading teman-teman, tapi pergerakannya masih ketahan seperti itu. Kemudian ada Indosat. Hari ini akan coba saya bahas sektor-sektor terkait telekomunikasi Indosat ya. PTPP, CS itu memang bergerak tapi masih pada ketemu resistan ya. Nanti saya akan bahaskan di Indosat XL teman-teman ya. Sektor-sektor telekomunikasi atau infrastruktur. Terus kemudian ada lagi nggak yang perlu saya bahas? Sepertinya nggak ada. Oke teman-teman, saya akan coba lanjutkan bahasan kemarin ya. Bahasan kemarin, ini TKIM ya teman-teman. TKIM luar biasa. Ini barang yang sebelumnya pergerakannya tuh sempit-sempit. Pergerakannya saya aja kalau pegang kemarin-kemarin tuh bosen. Ya, saya sempat masuk isi kemarin-kemarin pas di bawah ini. Cuman istilahnya saya kesampingkan karena memang pergerakannya kurang menarik kan seperti itu. Nah, kalau kondisi sekarang bagaimana? Kalau kondisi sekarang? Oke, sekarang di sini kita coba tengok untuk TKIM. Kondisi dari pergerakannya untuk volumenya luar biasa. Hari ini TKIM volumenya luar biasa ya. Asingnya juga lumayan. Asingnya ini kalau dijumlahkan sebenarnya penjumlahan dari kemarin. Tapi overall ini asingnya tebel ini kalau dijumlah dari sebelumnya. Walaupun 3 hari ini ada take profit, ya bisa jadi karena memang sebelumnya ini barang kan naik ya. Jadi bisa jadi orang-orang yang nyangkut di area sini keluar seperti itu, sangat mungkin seperti itu. Kondisi indikatornya bagaimana? Nah, indikatornya langsung ke trigger bagus ya. Indikatornya langsung ke trigger bagus, teman-teman bisa ngelihat. Nih, indikatornya langsung naik ya. Indikatornya langsung naik kenceng. Memang karena trigger dari volume tuh adalah bahan bakarnya, atau istilahnya volume itu adalah triggernya indikator. Ketika volumenya itu naik bagus, ya indikatornya terpacu untuk bagus seperti ini. Coba kita lihat dulu untuk kondisi dari asing-asingnya untuk TKIM. Kondisi TKIM ya seperti ini ya. Jadi dominasi dari buyer yang beli di over adalah 61% ya. Artinya orang percaya diri untuk masuk. Di sini tertulis akumulasi untuk ini, untuk TKIM. Kemudian kita lanjutkan INKP juga sama ya, persis kondisinya sama dengan TKIM tadi. Kondisinya adalah kenaikan ini dilanjutkan dengan volume ya, sehingga ya indikatornya momentumnya dari INKP ini memang udah bagus dari sebelumnya. Jadi ini tinggal nerusin aja. Dan kalau kita lihat
coba di weekly-nya. Nah, di weekly-nya dia juga ya karena memang akhirnya break seperti itu. Karena memang dorongan volumenya luar biasa untuk INKP seperti ini ya. Teman-teman bisa ngelihat. Saat ini targetnya masih di 10.800-an ya. Itu tadi yang TKM lupa tadi saya tarik yang TKIM seperti ini. Kalau TKIM sendiri saat ini udah sampai di 50 retracement ya teman-teman. Ini lupa saya bahas tadi. 50 retracement di sini. Jadi kita bisa gunain, saya tandain dulu targetnya sekarang kan di sini. Nah ini karena dia ya istilahnya udah sampai lah, seperti itu kita coba naikkan di sini. Nah berikutnya untuk TKIM tuh dia ada target di sini, di mana which is ini adalah merupakan 50 retracement-nya dari target yang lebih besar. Itu untuk sekarang untuk INKP kondisi kenaikannya volumenya kan luar biasa memang ya. Kenaikan volumenya luar biasa. Untuk asingnya ini TKIM sorry, INKP maksud saya. INKP asingnya juga sama. Model-modelnya persis dengan TKIM ya. Jadi memang dua barang ini pergerakan sama, model-modelnya sama, makanya juga saya satukan untuk bahasannya seperti itu. Nah sekarang untuk INKP kondisi dari buyer sellernya bagaimana? Coba kita masukkan ya TKIM. Sekarang INKP ya saat ini akumulasi sorry. Saat ini 55% karena di sini tertulis kita nggak usah pakai itu. Kita pakai aja nih 55% dia beli at over ya. Buy at over atau nggak sabar antri belinya di over. Jadi dominasi buyer yang nekat membeli di over dia lebih besar untuk INKP. Kemudian coba kita tengok ini adalah DMMX ya. DMMX pelan-pelan tapi mulai naik ya. DMMX ini pelan-pelan mulai naik sebentar. Oke, ada resistan 1430, kemudian 1510, targetnya 1635 ya. Kenaikan dari hari ini untuk DMMX gimana? Volumenya sayang kurang ya, volumenya kurang, asingnya sedikit sih keluar, asingnya keluar sedikit seperti itu. Kemudian untuk kondisi buyer sellernya dari ini apa? DMMX ya. Kita coba cek dulu DMMX kondisi buyer sellernya seperti ini teman-teman bisa ngelihat 53% membeli di over ya, 53% membeli di over. Kemudian bird teman-teman ya, Bluebird ini breakout juga ya, pas di MA 200 ada resistan di 1483, ada target di 1530 ya. Kondisi kenaikan dari si bird ini volume asingnya sih biasa ya. Terus kemudian untuk bird ini untuk dorongan volumenya oke ya. Dorongan volumenya oke di atas rata-rata. Dorongan volumenya di atas rata-rata. Indikatornya volumenya kurang. Kalau di sini sih volumenya kurang daily-nya. Jadi indikatornya memang belum tertrigger. Walaupun MACD-nya udah mulai nyebrang ya. Walaupun MACD-nya udah mulai nyebrang. Coba kita tengok untuk buyer and seller-nya ya. Kita tengok dulu untuk buyer and seller dari bird ya. Bluebird. Komposisinya seperti ini ya teman-teman. Komposisinya seperti ini. Jadi 56% itu berani hajar kanan. 56% berani hajar kanan. Kemudian TBIG ya teman-teman. Indosmen saya skip aja karena kurang bagus. TBIG hari ini mencoba untuk naik lagi tapi masih tipis. Kenaikannya masih tipis ya. Ketemu MA 200 2950, kemudian ada resistan 2987, target di 3044. Kenaikan hari ini bagaimana untuk volumenya? Volumenya kurang ya. Volumenya kurang. Asingnya juga distribusi. Ini mungkin besok saya drop aja, nggak usah saya bahas aja karena asingnya keluar terus ya teman-teman.
Itu seperti itu aja. Nah, kemudian untuk kondisi buyer sellernya bagaimana nih? Ini sih anu ya, 56% beli di over. Tapi bukan asingnya. Jadi ya seperti itu aja data yang bisa saya sampaikan. Kemudian MLPT teman-teman ya, masih lanjut. Ini saya gunain chart yang lebih besar aja lebih enak. MLPT luar biasa ini pergerakannya. Dia hampir sampai di 50 retracement, target sementara di 3270. Tapi teman-teman masih lihat ya besok ketika sampai di 3270 ini dia kuat atau enggak, atau mampu bertahan closing di atas itu. Kalau misalkan oke, nanti kita cari target lagi, yang mana target ini pasti lebih tinggi ya. Karena target ini kita gunain tren yang lebih besar di sini. Target berikutnya itu nanti itu di sini. Ya, ini juga target yang berikutnya ini juga nanti juga dekat dengan resistan candle monthly-nya. Weekly-nya maksud saya. Tapi ini sementara saya hapus dulu. Cuman akan saya tandain aja bahwa yang kuning ini adalah target the next-nya untuk MLPT. Kemudian kondisinya seperti ini, sayang ini tipis ya, untuk transaksi asingnya tipis. Volumenya sih luar biasa, volumenya luar biasa. Kemudian kita tengok dulu untuk kondisi ininya, komposisi buyer sellernya, teman-teman bisa ngelihat saat ini buyernya sih kurang. Kebanyakan sellernya yang ngejual di bid ya. Jadi istilahnya banyak yang ngejual di bid. Kurang bagus sih secara power buy and sell-nya, karena dominasinya malah pada ngebuang di bid teman-teman. Kemudian SMMT dia sedikit terkoreksi, retracement sih. Dia soalnya kemarin dia ketemu 50 retracement ya. 50 retracement. Jadi ini retracement atau terkoreksi. Dalam tren naik ini ketemu resistan maksud saya di 50 retracement sehingga terkoreksinya. Koreksinya dia sampai di berapa? Seperti ini teman-teman. Koreksi dia saat ini lewat 38. Jadi dia ada target ke 790 teman-teman. Ada target ke 790. Kita cek dulu untuk volumenya kecil. Volumenya kecil. Asingnya ya boleh dibilang so-so seperti itu. Artinya sehari kuat, sehari lemah, sehari net buy, sehari net sell. Seperti itu kondisi asingnya. Indikatornya bagaimana? Indikatornya belum tertrigger karena SMMT ini secara pergerakan volumenya itu boleh dibilang flat ya. Volumenya boleh dibilang flat. Mungkin besok saya ini aja, saya drop aja. Kemudian kita cek dulu SMMT. SMMT ya banyak yang jual di bid ya teman-teman. 66% ngebuang di bid atau ngejual di bid ya. Kemudian SBMA ya. SBMA ini saya kemarin istilahnya iseng-iseng aja seperti itu pergerakannya. Iseng-iseng aja pergerakannya. Apa ya teman-teman? Ini ya hari ini karena banyak banget saham yang bergerak juga seperti itu. Dan ini kan juga hitungannya baru IPO dan secara market cap-nya kan dia juga kecil ya. Ya kecil, saya udah take profit sih. Saya udah keluar aja dulu karena memang jujur memang saya hanya trading aja seperti itu. Udah saya ganti barang. Jadi ini oke, saya bahasanya sampai di sini aja. Kemudian BEPS ya teman-teman. BEPS masih melanjutkan kenaikannya, di mana dalam analisa ini dia berhasil lewatin rentang 50 retracement ya. Ini oke. Resistan berikutnya ada 5716 untuk BEPS. Kemudian kita lihat dulu untuk kenaikan BEPS kali ini. Volumenya sih sisir ya. Artinya kalau seperti ini saya sendiri hati-hati. Kalau saya sendiri hati-hati kalau ngelihat pergerakan yang seperti itu. Asingnya memang naik terus ya. Asingnya memang naik terus. Oke, nggak apa-apa. Terus kemudian kita cek dulu untuk buyer sellernya. Buyer sellernya teman-teman bisa ngelihat ini dominasi dari buyernya masih kuat 55% ngebeli di over ya. 55% membelinya di over.
Kemudian CPRO ya. CPRO ini ketemu resistan dari kemarin masih belum kuat ya. Dari kemarin ketemu resistan masih belum kuat. Nah, ini juga asingnya sih net sell ya, asingnya net sell dan volumenya juga di bawah rata-rata. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk CPRO. Lihat dulu. Biasanya kalau saham-saham yang pergerakannya kurang bagus saya drop ya teman-teman. 48% dominasi tetap banyak yang sell at bid ya teman-teman. 52% ngejual di bid. Oke teman-teman, berikutnya ini adalah saham-saham yang merupakan mixing dari saham-saham yang lebih banyak sebelumnya. Nah, sektor telekomunikasi menarik ya. Ini teman-teman, ini adalah Telkom. Nah, Telkom trennya sebenarnya masih cukup terjaga, Telkom ini. Kenapa? Karena dalam tren kenaikan kemarin, dia itu koreksinya kan ketika di bawah 38. Ya memang dia sempat overshoot di bawah 38 sedikit, tapi dia naik lagi. Ya overall dia itu pergerakannya sebenarnya masih terjaga di area ini. Area kuning ini adalah koreksi 0 sampai 2338. Ya, ini sebenarnya barang ini Telkom ini modelnya masih sideways-nya di antara rentang itu. Dan Telkom ini dia adalah penggerak bursa, artinya kadang dipakai untuk menjaga indeks. Seperti itu ya, itu pergerakan dari Telkom. Secara indikator bagaimana? Indikatornya sih ganti-ganti ya. Indikatornya ganti-ganti, artinya di atas, di bawah seperti itu. Dominasinya sih sepertinya kurang. Ini artinya menunjukkan bahwa ini barang sebenarnya sideways. Ini barang sebenarnya sideways ya. Itu untuk Telkom, kita lihat dulu untuk volume. Saya rasa sih kalau sideways kita nggak perlu sebenarnya untuk lihat volume, nggak perlu. Volumenya dia juga ngepas aja di rata-rata. Untuk asingnya bagaimana? Asingnya sih kenceng ya hari ini ya. Memang barang ini modelnya adalah buy on weakness dan sektor telekomunikasi adalah sektor yang menarik teman-teman. Menarik. Karena zaman-zaman sekarang ini siapa sih yang nggak butuh dukungan infrastruktur telekomunikasi dan paket layanannya kan seperti itu teman-teman. Kemudian nih Telkom kita lihat kondisi asingnya, kondisi buyernya itu 54% orang ngejual di bid. Jadi yang hajar kanan cuman berapa tuh? Cuman 46%, sisanya adalah ngejual di bid. Ngejualnya di bid. Kemudian Indosat ini istilahnya cuma ngebalas penurunan kemarin sih teman-teman. Indosat ini cuma ngebalas penurunan yang kemarin. Nah ini ketarik dulu ininya chartnya. Jadi kemarin turun tapi ya dibalas lagi naiknya seperti itu. Jadi pergerakannya dia ya nggak kemana-mana, masih di situ-situ aja ya. Ya di sini, ini pergerakannya kayak Telkom ya, 0 sampai 23 aja terkoreksinya. Kemudian kita tengok dulu untuk volume dari Indosat, asingnya masih banyak keluar ya. Volumenya kenceng, asing masih banyak keluar. Volumenya kenceng. Terus kemudian komposisi buyer seller, Indosat. Ya, Indosat teman-teman, ini di sini dominasi buyer yang membeli di over sih kuat ya. 63% membeli di over. Kemudian Excel ini juga tipe-tipe koreksinya juga tipis. Artinya koreksinya ya tipis gitu loh. Tipis itu dalam tren dia naik ini koreksinya kan hanya 0 sampai 23 aja. 0 sampai 38 retracement ya. Dan sekarang bisa naik di atas resistannya di 23 2650. Jadi sekarang 2650 ini support. Resistan berikutnya dia di 2750, 2780 seperti itu. Kemudian untuk ininya volumenya hari ini cukup oke. Kenaikan volumenya oke. Asingnya imbal-imbal aja teman-teman. Asingnya imbal-imbal aja. Artinya berapa hari naik, berapa hari masuk, berapa hari keluar. Untuk asingnya seperti itu. Indikatornya bagaimana? Kita lihat dulu pergerakan indikatornya. Masih belum. Ini kayak Telkom tadi. Karena sideways, volumenya tidak bisa mendobrak ratanya, tidak kenceng banget sehingga tidak terjadi tendensi dalam
indikatornya. Jadi istilahnya indikatornya ya di situ-situ aja, belum kemana-mana seperti itu. Kita lihat dulu untuk pergerakan ininya, buyer sellernya. Teman-teman bisa ngelihat dominasi dari buyer 58% membeli di over ya, 58% membeli di over. Kemudian sektor-sektor energi teman-teman ya, sektor-sektor energi ini pada terkoreksi karena kita bisa lihat juga memang untuk harga minyaknya memang terkoreksi ya di 82 ya, 82-an ya. Nah, ini sektor energi terkoreksi, ini adalah Elsa. Elsa kalau kita lihat secara garis besar ya, dia pergerakannya turun, koreksinya udah ekstrim, udah lewatin 38. Jadi Elsa ada target di sini di 305 ya, 305 untuk Elsa. Turunnya hari ini, asingnya banyak net sell 3 hari ini, volumenya sih rata-rata aja. Terus indikator dari Elsa bagaimana? Indikatornya ya tipis aja karena ya volumenya juga nggak kemana-mana juga. Kalau kita lihat sekarang di motion, maksud saya di sini Elsa banyak yang ngejual di bid ya, banyak yang take profit ngejual di bid. Teman-teman bisa ngelihat persentasenya, dominasinya pokoknya orang pada take profit, jualnya di bid. Medco juga sama ya, koreksi juga. Ini indikatornya sih oke, masih oke. Cuman indikatornya udah slope down, udah terjadi cross down juga, udah ada sinyalnya. Jadi ya kalau saya sih sebenarnya jarang lihat indikator, tapi sesuai permintaan banyak sekali yang minta indikator. Kuncinya untuk Medco 837 teman-teman. 837 itu kalau jebol dia sampai 718. Perhatikan 780 karena itu 50 retracement bisa jadi udah mulai di orang mulai berpikir ini udah menarik karena udah 50 retracement seperti itu ya. Kemudian turunnya volumenya udah kita bisa lihat. Sekarang baru kita lihat untuk asingnya ya teman-teman. Medco kondisi asingnya 2 hari ini masih lanjut ya. Ya oke, menarik. Ini saya akan coba antri di 50 retracement-nya untuk Medco. Nah, kondisi dari buyer seller dari Medco gimana? Medco dominasinya seperti ini adalah 43% membeli di over. Jadi yang 57% menjual di bid. Dominasinya itu ada take profit. Dominasi adalah para orang-orang yang take profit. Kemudian Akra saya hanya bisa bilang sideways aja. Akra sideways ya. Coba kita tengok Akra. Sideways asingnya banyak keluar. Asing banyak keluar dan sideways. Kita lihat dulu untuk di sini Akra. Akra dominasinya bagaimana untuk buyer sellernya? Ternyata hampir imbang ya. 52% ngebeli di over dan 48% ngebelinya ngejualnya di bid. Jadi imbang, boleh dibilang imbang untuk buyer sellernya. Kemudian Pegas volumenya cukup besar nih tapi statusnya koreksi. Indikatornya udah slope down semua ya teman-teman. Indikatornya udah slope down semua. Terus kemudian untuk asingnya bagaimana? Asingnya sebentar belum nongol internet saya. Asingnya pada jualan ya, asingnya pada jualan. Untuk Pegas perhatikan 38 retracement kalau jebol di 1810 perhatikan ya. Bisa sampai targetnya di 1690, tetapi perhatikan ada 50 retracement di 1750. Kemudian untuk komposisi buyer sellernya bagaimana untuk Pegas? Siapa yang berkuasa? Coba lihat ya, saya tekan dulu. Nah, Pegas dominasinya banyak merah, artinya banyak yang sell atau ngejual di bid. Yang ngejual di bid itu 60% teman-teman. Jadi besar nih, banyak yang take profit juga. Banyak yang take profit ya. Nah, teman-teman boleh catat ya, Raja. Raja volumenya oke, sehingga indikatornya semua tertrigger dan hari ini breakout. Indikatornya oke, Raja ya.
Raja udah saya bahas dari kemarin-kemarin. 3 kalian ini kayaknya saya udah bahas Raja ya. Kondisi asingnya gimana Pak untuk Raja Pak? Raja asingnya oke banget, silakan dicatat teman-teman. Asingnya oke banget ya. Asingnya kondisinya adalah seperti ini. Terus kemudian kita coba lihat dulu untuk komposisi buyer seller dari Raja. Didominasi hijau, artinya buyernya nggak sabaran belinya di over 65% secara rata-rata. Ya barang kalau memang naik itu biasanya buyer-buyer yang bagus tuh AK sih, nggak antri seperti itu. Kemudian United Tractor terkena koreksi juga ya, retracement, terkena retracement. Support dia perhatikan di 34.100, kalau jebol itu ada target ke 33 teman-teman. Tapi 50%-nya 33.700. Itu yang teman-teman harus perhatikan ya. Itu untuk United Tractor, indikatornya sih masih bagus, tapi volumenya turun hari ini. Jadi volume turun sebenarnya, ini menarik sih. Turun volumenya kecil, ya cukup menarik kalau model-model seperti itu. Ini United Tractor asingnya gimana? 2 hari ini asingnya take profit ya. 2 hari ini asingnya take profit. Kondisi dari buyer sellernya bagaimana untuk United Tractor? Dominasinya adalah imbang kah? Dominasinya adalah 45 yang berani hajar kanan di bid. Jadi masih sellernya yang menguasai. Masih sellernya yang menguasai ya. Kemudian Harum Energi turun, volumenya kecil. Turun volumenya kecil. Asingnya bagaimana? Asingnya 3 hari udah buang. Terus sekarang dominasi buyer sellernya untuk Harum didominasi merah. Artinya banyak yang jual di bid, banyak yang take profit. Persentase silahkan dilihat tuh berapa. Kemudian Adaro. Adaro volume di bawah rata-rata ketika koreksi dan sudah ada pantulan sedikit bentuk candlenya. Ya. Ya perhatikan aja sambil dicek terus karena harga coal kan juga masih bagus banget ya, harga coal masih tinggi. Ini asingnya masih hijau terus Adaro. Adaro bagus banget, tolong dipantau teman-teman. Ini turun koreksi ini volumenya turun ya. Pada saat koreksi ini volume dia turun. Buyer sellernya bagaimana? Buyer sellernya dominasinya adalah 49 versus 51. Jadi boleh dibilang imbang ya. Imbang yang baka sama yang hajar kiri. Jadi imbang. Kemudian PTBA sama terkoreksi juga, volumenya sih kecil. Volumenya kecil, terkoreksi volumenya kecil. Kondisi bule asingnya gimana? 2 hari ini asingnya take profit. Buyer sellernya komposisinya bagaimana? PTBA. PTBA. Dominasinya seperti ini teman-teman. Bisa ngelihat hanya 41% yang hajar kanan. Didominasi 59% ngejual di bid. Jadi ya namanya ini terkena profit taking. Ini kalau saham terkena profit taking. Kemudian Indo Tomang Raya terkoreksi juga. Koreksi indikatornya jadi ikut turun semua. Ya intinya dia lagi koreksi. Coba kita lihat supportnya karena kemarin belum saya bikin ya. Support dari Indo Tambang Raya kita geser aja dulu. Oh, ini adalah target ya. Berarti karena ini target, kira-kira koreksinya dia di berapa? Gak apa-apa, kita tarik di sini. Dia berada di support sekarang 427, di bawah support 42750. Berikutnya supportnya dia, ya saya dekatkan aja 41250. 41250 untuk Indo Tambang Raya ya. Di TMG 41250. TMG. Nah, dominasi buyer seller bagaimana? Ternyata didominasi oleh seller, 57% jual di bid, kena take profit. Kemudian Indika Energi. Indika Energi lagi loading teman-teman.
Indika sama, terkena koreksi juga. Sebentar, ini ada sedikit gangguan di sini. Indika sama, terkena koreksi juga ya. Supportnya dia 3028 dan kalau jebol dari 3030-an itu maksud saya. Itu ada target ke 2910, tetapi perhatikan 2970 adalah 50 retracement. Kita lihat dulu asingnya untuk Indika Energi. Asingnya 3 hari ini pada take profit ya. Asingnya pada keluar maksud saya seperti itu. Kemudian kita tengok dulu untuk komposisi buyer seller dari Indika Energi. 53 buang di bid. 53 buang di bid. Berarti 47 beli di over ya. Cukup imbang. Petrosi ya masih nggak kemana-mana ya. Petrosi nggak kemana-mana. Apakah terkena asingnya banyak keluar tapi. Petrosi asingnya banyak keluar. Nah ini Doit, ini banyak di request teman-teman. Doit ini udah 4 hari lanjut koreksi ya teman-teman. Tetapi koreksinya tipis. 4 hari ini lanjut koreksi, tapi koreksinya tipis. Saya tutup dulu untuk Chrome-nya teman-teman. Karena sepertinya berat. Sebentar ya. Oke, Doit ini lanjut koreksi. Tapi koreksinya masih tipis. 414 tembus. Berikutnya ada 402. Itu adalah supportnya teman-teman. 402. Kalau itu lewat 402 ada target 383, tetapi perhatikan 392 adalah 50 retracement. 392 adalah 50 retracementnya. Kondisinya bagaimana untuk Doit asingnya? Asingnya banyak buang hari ini teman-teman. Asingnya untuk Doit banyak buang. Terus kita lihat dulu untuk komposisi buyer sellernya. Dominasinya masih kuat buyer yang HK ya teman-teman. Karena hanya 46% yang ngejual di bid. Jadi masih bayarnya masih berani-berani HK lah seperti itu. Kemudian KKGI, coba kita tengok. KKGI ini sampai target ya. Jadi KKGI itu kemarin kan close di bawah 38, di bawah 657. Jadi dia ada targetnya ke 61. Kecapai nggak? Kecapai di 626. Kecapai targetnya langsung dan memang ini memenuhi syarat Fibo, close di bawah 61, di bawah 38, targetnya ke 61 ya teman-teman KKGI. Asingnya sudah mulai masuk. Secara candle memang hari ini doji, jadi ini butuh konfirmasi besok mau seperti apa, seperti itu ya. Kita lihat dulu untuk komposisi buyer sellernya teman-teman KKGI. KKGI sayangnya teman-teman ya, 66% itu sell at bid. Jadi pada take profit. Ya berarti ya cukup hati-hati aja. Tapi besok seperti ini kan besok berubah lagi. Ya besok berubah lagi kondisinya. Ini untuk kondisi hari ini kondisinya memang banyak yang take profit. Kemudian untuk Saratoga teman-teman ya, ini udah kemarin adalah muncul doji, bentuk konfirmasi hari ini turun. Ya terkoreksi seperti itu. Supportnya di mana Pak? Supportnya ada di 2556, tapi sekarang harganya masih tinggi kan. Berarti coba kita pecah aja, karena ini terlalu jauh kalau ini. Karena syarat trennya belum ini. Ya 50%-nya ya di 2750. Karena ini kan masih menyusurin dari uptrend price channel itu. Ya kalau koreksi ya sekitar 2680, 2750 di kisaran support dari uptrend price channelnya itu ya. Itu untuk Saratoga, kondisi asingnya bagaimana? Asingnya udah 2 hari dia terkoreksi ya. Nah sekarang baru kita lihat kondisi buyer sellernya untuk Saratoga. Saratoga dominasinya 70% ngebuang di bid. Jadi ya memang pada take profit ya. Saya nunggu internetnya teman-teman, lama bener nih. Oke, ABMM kemarin doji, butuh konfirmasi dan hari ini
konfirmasinya adalah koreksi atau lower daripada kemarin ya. Konfirmasinya adalah lower low dari maksud saya low lebih rendah dari doji kemarin. Supportnya di berapa? Coba kita tengok, kita tarik Fibo-nya. Supportnya dia ada di sekarang tuh ada di support ya. 35 di atas support sih masih 3502. Support berikutnya kisaran 3360 teman-teman. ABMM. Kondisi buyer seller asingnya sih masih masuk terus. Jadi ini buy on weakness aja. Buy on weakness aja untuk ABMM ya. Kondisi buyer sellernya sekarang kita tengok ya. ABMM 64% sell at bid. Jadi buyernya menjual nih pada take profit, menjualnya di bid lagi, bukan antri, tapi bukan di HK juga, ini dijual di bid. Jadi memang pada niat untuk take profit ya, memang pada niat untuk take profit ya. Nah ini pasti yang ditunggu-tunggu, saham Bumi koreksi ya. Tapi Bumi itu kemarin kan harganya nyolek atas, tapi sebenarnya kan dia di 220 harganya. Jadi kalau seperti ini kalau ditarik Fibo bagaimana? Ini pernah ada pertanyaan loh. Pak, kalau seperti ini tarik Fibonya dari atas atau dari mana? Ya memang sebenarnya paling bagus tuh kalau kita nariknya adalah dari average. Dan kemarin kebetulan saya langsung cek bahwa average harga atau harga realnya dia tuh di sekitar 216. Kenapa? Karena 246 tuh hanya terjadi dikit aja. Selebihnya gap. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ketika terjadi opening bisa jadi posisi overnya itu masih ada gap teman-teman, masih nggak rata seperti itu, sehingga ketika ada orang rebutan barang nekan overnya langsung berapa lapis, yang kemakan adalah di 246 dan kalau nggak salah di 226 berikutnya. Tapi saya ambil dari sini aja. Tapi nggak apa-apa kalau memang mau ambil dari atas. Di berapakah dia kira-kira koreksi? Ini barang kalau kita tarik agak susah ya Fibonya. Karena apa? Ini barang koreksinya aja belum kelihatan. Tapi kalau coba kita tarik di weekly, nah weekly-nya jelek banget. Kalau seperti ini coba kita ambil support sebelumnya aja dari candle itu 190 teman-teman, support. 10 poin lagi, berikutnya ada di 180. 180. Boleh dijadikan support, itu adalah merupakan candlenya. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi buyer asingnya masih masuk terus teman-teman. Jadi masih tetap harus dipantau. Ini barang masih sangat menarik ya. Masih sangat menarik, jadi masih harus dipantau. Saya coba cekkan dominasinya seller ya, 63%. Didominasi oleh seller yang buang di bid ya. Kemudian energi Mega Persada hari ini dia naik ya. Saya lihat tadi di running trade silver sliver energi Mega Persada, tapi akhirnya closing juga turun. Permainan hari ini pergerakan harga maksud saya itu di resistan 307, supportnya di 286. 286 ya untuk supportnya. Untuk kondisi buyer sellernya asingnya masih masuk ya seperti Bumi. Jadi ini silakan dipantau, ini masih menarik ya. Ini barang masih menarik. Coba saya ketikkan dulu untuk energi Mega Persada. Energi Mega Persada 57% seller menguasai karena menjual di bid ya. Karena menjual di bid. Nah sekarang BRMS simple aja sih, ini kembali lagi ke supportnya 23,6 retracement ya. Kembali lagi ke supportnya 23,6 retracement. Kondisi asingnya masih banyak buang ya. Kondisi asingnya masih banyak keluar. Kemudian BP ini dia ya supportnya kembali mencari support sih. Supportnya 170, 164 BP. Kondisi asingnya bagaimana? 2 hari ini keluar ya. Asingnya hari ini 2 hari ini keluar. Komposisi buyer sellernya gimana BP? BP hari ini buyernya itu mendominasi ya, 57%. Buyer beli di over.
Kemudian untuk Dewa dia terkoreksi juga teman-teman. Perhatikan supportnya 23 retracement itu di 85, berikutnya itu ada di 78 sampai 81 ya. Dewa kondisi asingnya bagaimana? Asingnya masih banyak masuk hari ini untuk Dharma Henwa. Oke teman-teman, untuk hari ini big cap banking pada bergerak bagus ya. Big cap bankingnya pada bergerak bagus, teman-teman bisa ngelihat BNI. BNI itu kemarin terkoreksi 2 hari, tapi ini udah ditutup lebih tinggi lagi dari candle kemarin, tapi masih belum melewati yang 2 hari lalu. Ya istilahnya simple banget sih, koreksinya masih kecil. Resistan di 8865, supportnya di 8550 ya. Kondisi koreksi ini volumenya bagaimana untuk BNI, kita coba tengok. Asingnya masih masuk lagi, ini volumenya juga cukup oke ketika naik ini. Kemudian Bank Mandiri juga sama, ini juga malah sentuh lewatin resistan 9075. Malah sempat di 9100. Ini barang masih melaju naik kencang ya teman-teman. Apakah all time high? Coba kita tengok. Ini sepertinya all time high ya. Bank Mandiri all time high, luar biasa. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi asingnya. Bank Mandiri volumenya hari ini tebel, kencang. Asingnya luar biasa, solid banget ya. BRI juga sama ya. Kemarin memang secara koreksi kemarin tuh jelek. Karena sampai di 50 retracement. Sampai di 50 retracement 44 hampir sampai ya 4460. Tapi hari ini saya rasa yang ngantri di 50 retracement nggak dapat karena dia langsung lari ke atas. Ini bagus, dalam tren ini bagus karena koreksinya bisa kembali lagi ke 23,6 retracement di atas itu, bagus. BRI secara asing luar biasa, bagus. Bagus teman-teman. Kemudian BCA juga hari ini juga toel-toel lagi puncaknya, all time high luar biasa, saham-saham leader banking ini teman-teman. Jadi nggak salah kalau dari dulu saya sampaikan kalau leader banking kalau mau beli merem ya leader banking, bukan yang second liner, bukan yang saham yang bank yang kecil-kecil ya. Tapi leader bankingnya, karena ya itulah saham-saham yang paling kuat dari perbankan tuh di situ. Asingnya nggak usah ditanya, ini masuk terus. BBTN juga oke ya, pergerakannya oke. Ini dia sampai 38 retracement. Target masih 1630, 1650-an di situ untuk BBTN. Walaupun asingnya itu sebelumnya banyak, tapi hari ini banyak masuk ya asingnya. BNGA masih retracement, supportnya dia ada di 1120. Kondisi ininya gimana? Asingnya tipis nih hari ini. Hari ini tipis asing. Kemudian Bank Danamon teman-teman ya. Bank Danamon masih retracement. Supportnya dia ada di 2720 ya. Kondisi ininya gimana nih? Asingnya banyak yang keluar. Nah teman-teman perhatikan ya, Penin Bank ini udah mulai rebound lagi nih. Koreksinya kemarin sampai di 50 retracement atau di 23 kalau tren besarnya. Kalau koreksi dari tren yang di bawah ini dia sampai 50. Wajar sih, koreksinya wajar dan ini mulai ada rebound ya. Ini mulai ada rebound untuk Penin Bank. Coba komposisi bayarnya gimana? Nah, ini bayarnya mendominasi ini. 56% bayarnya mendominasi. Nah, untuk Arto teman-teman ini break ya. Break tapi nggak lewat dari kemarin karena hari ini udah mulai rebound ya.
Ya kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan untuk Arto. Arto ini kalau saya nggak pakai asing-asingan, tapi pakai langsung aja di sini di buyer sellernya Arto seperti ini. Jadi didominasi oleh siapa? Oleh buyer 54% beli di over teman-teman ya. Kemudian AGII kemarin terkoreksi tapi hari ini dibalas ya. Ya seperti ini aja, artinya mungkin kemarin ada yang short posisi dulu, hari ini di cover. Bisa ngelewatin resistan ya. Resistan candle 2250, berikutnya 2295, target 2363. Komposisi buyer sellernya untuk AGI gimana? AGI buyer sellernya seperti ini. 47% buyer di over, jadi agak kurang. Tapi ya overall sih imbang. Overall sih imbang seperti ini. Kemudian ESA teman-teman, ESA saya hanya bisa bilang ini masih konsolidasi dalam area kuning itu untuk ESA. Nah, kemudian untuk trio metal ya. Trio metal ini masih pada mencari supportnya di 50. Kalau seperti ini teman-teman, kalau dia nggak bisa ngelewatin 38, maka targetnya dia tetap ke 61 di 1816 untuk Antam ya. Kemudian untuk Inco kondisinya, bentar teman-teman, internet saya lagi lambat banget ini. Mungkin teman anak saya lagi main game ini. Teman-teman. Inco ya, nanti saya satuin aja. Inco hari ini sebenarnya naik ya. Tapi kepentok resistan masih di 6282. Tins bagaimana? Tins terkoreksi, tapi koreksinya dia ini masih dalam rentang yang sama dengan kemarin di 1460 ya. Kurang kondisi asingnya gimana? Antam asingnya banyak buang, Tins asingnya banyak buang, Inco asingnya masih banyak buang. Oh ya, MDKA belum dibahas Pak. MDKA sama terkoreksi juga. Ini targetnya tetap ke 61 juga di 3790. Kondisi asingnya gimana MDKA? Asingnya banyak yang buang. Ya, seperti itu. Untuk volumenya sekarang MDKA nih cukup besar ketika terkoreksi ini. Untuk Antam koreksinya volumenya sih kurang. Inco volumenya juga kurang. Tins. Oke, baik teman-teman. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Bahwa IHSG strong, sektor energi memang terkoreksi, tetapi big cap bankingnya mendorong naik sehingga istilahnya saling membantu seperti itu ya. Ketika ada sektor yang turun, sektor lain perlu mendorong supaya IHSG nggak hilang mood seperti itu. Sektor energi masih menarik, koreksinya masih tipis-tipis, silahkan dipantau seperti itu. Oh ya teman-teman, saya ada pack ya. Pack itu istilahnya level supporter. Ada level supporter, silahkan dicek di join level supporter. Ada 2 level supporter, di mana level supporter yang kedua ini teman-teman masing-masing bisa minta saya untuk tracking sahamnya maksimal 3 dalam sebulan. Di mana saham itu mungkin saya akan updatekan dalam 2 atau 3 kali dalam seminggu. Jadi misalkan teman-teman mau saya ngebahas sahamnya yang teman-teman minta. Ini nanti begini, kalau teman-teman ikut yang di pack atau level kedua supporter ini, teman-teman bisa sampai 3 saham yang minta saya tracking atau update. Kondisinya bagaimana seperti itu. Jadi nanti akan saya bikinkan update 2-3 kali dalam seminggu. Kenapa hanya 3 Pak? Karena saya sendiri kalau pegang saham hanya 3 teman-teman. Hanya 3. Kalau mau ganti gimana Pak? Boleh, tapi ya setidaknya kan bukan trader harian. Kalau teman-teman trader harian kan saya minta update itu terus kan agak susah. Karena di sini saya kan memberikan update-nya hanya 2-3 kali. Khusus untuk saham-saham yang teman-teman minta bisa di level
2 supporter ya. Kenapa kok hanya 3 Pak? Sekali lagi. Jadi saya menekankan supaya teman-teman hanya memilih saham-saham yang bagus ya. Saham-saham yang bagus, dan saham bagus itu kalau udah teman-teman masuk ya maksimal pegangnya 3 jenis saham aja, 3 saham aja. Jadi nggak sampai banyak saham karena teman-teman pasti akan keteteran. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman ini ya. Jadi di sini ceritanya. Di sini saya ada 2 pack ya, pack level supporter, tapi ini baru 1 yang bisa saya share. Tapi ada 2, harganya berbeda, 20.000 dan 20.000 kali 2 atau 40.000. Nggak mahal teman-teman, demikian dari saya. Surya MS Return Investment, terima kasih teman-teman semuanya.